Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa farajahullah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Jadid Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini, juga seluruh anggota Dewan Pengasuh yang kami hormati, pengurus kepala pesantren dan seluruh pengurus jajaran pengurus pesantren, putra maupun putri, bapak-bapak dosen, bapak-bapak ibu-ibu dosen, juga bapak ibu guru, serta teman-teman santri, putra maupun putri yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik ini kita bisa masih berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan agenda rutin kita yang sudah kita tetapkan sejak jauh-jauh hari, yaitu peringatan haul dan harlah Pondok Pesantren Jadid ini. Ini dalam rangka syukur kita. Selain syukur atas tetap berdirinya eksisnya pesantren ini, syukur kepada jasa-jasa para muassis dan para masyayikh. Lebih-lebih kita masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah, sekalipun kita melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan keprihatinan. Bukan hanya keprihatinan kita pesantren, tapi nasional bahkan global, saya kira. Dalam keadaan seperti ini tentunya kita lebih memperkuat keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini pas momennya pelaksanaan peringatan ini dan doa ini pada tanggal 27 Rajab ya, terjadinya Isra Mi'raj, yang itu merupakan saat itu, tahun-tahun itu adalah disebut tahun keprihatinan atau Amul Huzni. Jadi kita ini memang sekarang sedang prihatin. Maka dalam keadaan keprihatinan itu kita perlu memperkuat sambungan kita kepada Allah, keyakinan dan tawakal kita kepada Allah dengan tetap tidak mengurangi ikhtiar, dengan perbanyak zikir, perbanyak amal-amal ibadah, baik ibadah ritual seperti sholat, baca Quran dan lain sebagainya, maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah, termasuk tetap belajar dan tetap ibadah-ibadah sosial barangkali, tentu yang tidak mengandung risiko ya. Sebab keprihatinan kita ini adalah karena mewabahnya atau merebaknya virus corona yang sudah mendunia ini. Tapi dengan keyakinan bahwa semua ini yang berkuasa yang ngatur itu Allah, maka kita insya Allah tetap tenang, tetap tidak panik, dan itu penting dalam menghadapi musibah-musibah, dalam menghadapi kesusahan-kesusahan, kesedihan. Sebab ketika kita panik, kayaknya takut
yang keterlaluan, apalagi sampai stres. Ini bisa mengurangi imunitas kita dan itu sangat mudah untuk terpapar penyakit-penyakit, untuk terjangkiti penyakit. Jadi ini imunitas mental, imunitas batin. Artinya ketahanan batin ini penting. Oleh karena itu ketika Nabi mengalami amul huzni, keprihatinan dalam perjalanan dakwah beliau, di mana dua pembantu ya, dan bahkan bisa dikatakan penolong, sekalipun penolong yang hakiki itu Allah, yaitu paman dan istri dan paman beliau wafat bersamaan pada tahun itu. Nabi begitu prihatin, begitu susah, begitu bersedih, sehingga beliau mencari bantuan ke Taif. Tapi ternyata di sana orang Mekah mendahului Nabi, memprovokasi orang Taif bahwa nanti kalau ada orang namanya Muhammad itu ada yang sesat, harus diusir dari sini. Ternyata Nabi sampai di situ kemudian bukan disambut dengan sambutan yang penghormatan dan membanggakan, tapi justru pemuda-pemuda Taif melempari beliau dengan batu sampai beliau berdarah-darah. Keprihatinan dan kesusahan begitu muncak, maka Allah lalu memperlihatkan kekuasaannya dengan panggilan beliau untuk menghadap kepadanya melalui Isra dan Mi'raj itu, liyuriyahu min ayatina. Jadi barangkali ini adalah keprihatinan kita, dan ini juga merupakan bukti nyata tentang kekuasaan Allah. Jadi kita dengan ikhtiar, dengan kemampuan teknologi dan sebagainya, tapi ketika Allah sudah menghendaki lain, maka semuanya akan menjadi lumpuh. Jadi oleh karena itu sudah sewajarnya kalau kita sebagai orang yang beriman, kita meningkatkan diri, hubungan kita pada Allah melalui keyakinan, ketawakalan, serta zikir dan amal-amal ibadah. Sekalipun tentunya zikir dan amal ibadah itu bukan hanya di waktu susah seperti ini, sebab itu sudah kewajiban kita. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tentu seperti disampaikan oleh kepala pesantren tadi, bahwa keyakinan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah bukan berarti itu menghilangkan ikhtiar. Artinya tawakal itu adalah kita mengandalkan Allah, tidak mengandalkan ikhtiar kita, tapi kita tetap ikhtiar. Suatu ketika Sayyidina Umar melihat orang yang pengangguran tidak bekerja. Beliau menegur, kamu itu orang apa? Kaum itu menjawab, nahnu qaumun mutawakkilun. Kami ini kaum yang tawakal. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Nahnu bagaimana? Inna sama la tumtir bidhahaban. Langit tidak akan menurunkan hujan emas. Artinya kalau kamu ingin jalan. Jadi tidak cukup hanya tawakalan. Dan tentang wabah ini secara spesifik, secara khusus, memang ada petunjuk-petunjuk dari agama. Insya Allah dari hadis ini. Ada hadisnya insya Allah. Jadi saya lupa teksnya, yaitu bahwa ketika terjadi wabah di suatu tempat, maka jangan orang yang di luar masuk ke dalam dan yang dalam jangan keluar. Jadi dikarantina lah. Ya saya kira itu sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dan kedokteran. Seperti tadi disampaikan bahwa ketika Sayyidina Umar mengutus seorang pasukan ke Syam, yang waktu itu Syam itu meliputi Syria, Damaskus dan Lebanon serta Palestina. Waktu itu sampai tengah perjalanan mendengar di situ ada wabah.
di tempat tujuan. Lalu sahabat berdiskusi, ini kita lanjut enggak ini jalan? Sebagian sahabat berpendapat lanjut saja. Sebab yang menentukan semuanya kan Allah, Tuhan. Kalau kita tidak mati, kata Tuhan tidak mati. Kalau tidak mati, tidak sakit, kata Tuhan tidak sakit. Yang sebagian lagi jangan, pulang aja. Sebab ini kan kita tidak boleh menjerumuskan diri kepada kebinasaan. La tulqu biaydikum ila tahlukah. Tidak putus, akhirnya lapor pada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, pulang aja. Pulang saja. Jadi disuruh pulang, jangan meneruskan. Terus apa kata Sayyidina Umar? Kita ini lari dari takdir Allah ke takdir yang lain. Jadi pulang itu takdir Allah itu. Takdir yang baik insya Allah. Sehingga kita selamat dari wabah. Kalau kita maksa lalu sakit, takdir Allah juga. Tapi takdir Allah yang tidak enak barangkali. Jadi ini semua takdir, tapi kita tidak tahu apa yang telah ditakdirkan Tuhan yang akan datang. Yang tahu takdir yang kita ketahui adalah yang sudah terjadi. Karena itu kalau takdir itu belum terjadi, kita harus berusaha, harus berikhtiar untuk mencari takdir yang baik. Soal nanti jatuhnya pada hal yang tidak kita inginkan, kita ambil hikmahnya saja. Sebab tidak ada sesuatu yang tanpa hikmah. Ya. Jadi orang sakit pun itu ada hikmah. Jadi dibalik sakit dan sabar kemudian di situ ada pahala besar. Tapi kita lebih baik jangan cari pahala dari kesabaran sakit. Cari pahala yang lain aja lah, kalau bisa ya. Biar sehat-sehat saja gitu. Jadi ini oleh karena itu saya berharap prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan oleh otoritas tentang kesehatan itu, saya harap kita lakukan semaksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tapi tidak perlu panik, tidak perlu stres. Sebab stres itu penyakit tersendiri. Lakukan. Ya, jadi umpamanya harus disemprot ya dengan infektan ya. Jadi saya ketika datang dari perjalanan saya minta semprot di situ di pintu itu. Dan itu sudah prosedur yang ikhtiar kita. Ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh dari klinik, jaga kebersihan dan peluang-peluang atau infeksi baik tertular maupun menularkan ini kita upayakan sebisa mungkin kecuali sangat darurat. Ya. Kalau darurat seperti hari ini kita ya mungkin dianggap darurat. Ya. Tapi masih dalam batas-batas yang belum sangat darurat. Tapi kalau sangat darurat boleh jadi nanti kumpul-kumpul seperti ini juga tidak boleh lagi. Gitu. Ini ada beberapa tempat ya sesuai dengan kondisinya lah. Ada masjid yang sampai meliburkan seperti Istiqlal, itu meliburkan Jumat. Gitu. Tapi di Al-Akbar itu enggak. Tapi tetap ada prosedur, misalnya tiap-tiap jamaah jaraknya 1 meter. Jadi dalam keadaan darurat itu tidak menghilangkan fadilahnya jamaah insya Allah. Jadi